Ya, selamat datang kembali di channel ini. Ini aku habis beli pisau cacah untuk kebutuhan utama mengkompos sampah halaman kayak daun kering dan rumput liar. Ini aku beli harganya 90.000. Itu udah termasuk stick yang untuk dipasangkan ke bor mesin. Jadi ini pisau cacah yang dipakai untuk kalau kalian udah punya bor dan nggak pengen beli mesin sendiri, ini salah satu opsi yang bisa kalian pilih. Untuk ngerakitnya gampang ya, nggak perlu alat sebenarnya, cuma ini nggak ada pengikat murnya itu, jadi sepertinya agak riskan, gampang longgar kalau lagi dipakai, dan finishingnya ini agak kurang rapi ya, agak nggak lurus pemotongannya, tapi ya it's okay, nggak terlalu ngaruh banget ke pemakaian. Pisaunya tajam tapi agak tipis, aku nggak tahu ya kenapa rasanya kayak ringkih gitu, tapi tajam. Ayo kita tes. Ini aku pasang di bor listrik yang bukan cordless ya, yang pakai kabel. Aku nggak tahu sih ini apa spesifikasi bornya, tapi yang jelas lumayan kuat. Nah, bisa untuk muter-muter. Pertama kita coba buat motong daun-daun kering, daun yang agak gede. Ini daun jambu sama daun mangga ya, yang ukurannya lumayan gede. Sebenarnya bisa langsung sih buat dikompos, cuma tujuan di cacah ini tuh biar lebih mempercepat proses komposnya. Nggak semulus yang aku bayangkan ya ternyata. Mungkin karena nggak ada pengikatnya yang di bawah itu, jadi nggak bisa stabil di tengah dan kayak nabrak-nabrak pinggirnya gitu loh. Jadi nggak settle gitu. Kita coba tambahin air, siapa tahu ngaruh. Ya sedikit membantu ya, kayak kalau kita blender buah itu kan ditambahin dikit air biar meringankan kinerja pisaunya. Ya hasilnya lumayan, tapi nggak sehalus yang aku bayangkan sih. Nah ternyata dari tadi aku salah muternya, nggak pakai yang tajam, malah berlawanan arah. Nah ini kan udah bener, nih udah yang tajamnya udah bener. Nah ini lebih efektif karena beneran motong, nggak kayak tadi. Ya better sih. Ya itu tadi
tadi sih, tapi kelemahannya masih di nggak ada penguncinya kan, jadi nabrak-nabrak gitu loh. Sebenarnya ini juga nggak bagus sih buat pisaunya, nabrak-nabrak embernya kan jadi kayak mengurangi ketajaman juga kan. Bener-bener berpengaruh sih, nggak ada penguncinya, jadi sulit gitu loh. Ya hasilnya lumayan ya, walaupun tanpa pengunci masih bisa dikatakan lumayan bekerja lah, daripada utuhan yang gede-gede banget. Sini kita coba buat nyacah rumput liar ya. Ini rumput liar yang dicabutin satu-satu, jadi masih ada akarnya dan sedikit tanah. Kita coba pakai mesinnya untuk nyobain motong ini rumput. Masalahnya masih sama sih, nggak ada penguncinya, jadi nyangkut dikit tuh kayak langsung nabrak drek gitu loh. Udah pakai dikunci pakai kaki pun masih tetap susah sih. Kita cobain buat motong ranting ya, ranting kering gitu, tapi ini kurang banyak sih. Sebenarnya idealnya nyobain kayak gini tuh kayak dipenuhin gitu loh embernya, jadi nggak banyak yang nyangkut di bawah gitu loh. Soalnya ini kan agak tinggi ya pisaunya, nggak bener-bener di bawah gitu, jadi sisanya banyak yang nggak muter kepotong lagi. Jadi emang harus di-upgrade sih, harus ditambahi pengunci sendiri di tengahnya ini biar stabil pisaunya. Terus ini akhirnya aku beli penguncinya, namanya KFL. Aku nggak tahu kepanjangannya KFL apa, tapi ini yang KFL 000 yang diameternya tuh 10 mili, yang sama sticknya itu. Terus ini belinya juga nggak sepaket sama bor dan baut dan bornya, jadi beli sendiri. Totalnya mungkin KFL nya sendiri harganya antara 13 sampai 15.000. Terus untuk baut dan murnya sekitar 2.500-an, jadi ya masih di bawah 20.000 lah. Sini kita pasang ya di embernya.
penguncinya. Nah, gini kan enak, stabil, nggak nabrak-nabrak. Kita coba buat potong daun lagi ya. Ketika udah ada penguncinya, apakah hasilnya lebih enak? Kalau makainya lebih enak sih, cuma kalau hasilnya nggak tahu ya, mungkin sama aja. Nah ya, makainya jadi lebih enak, nggak nabrak-nabrak lagi, stabil, bisa dikencengin, maksudnya bisa dipolin gitu, dan ya lebih cepat jadinya. Terus kita coba buat motong rumput liar. Agak nyangkut-nyangkut dikit ya. Tapi overall masih bisa sih rumput liar. Tinggal nanti ditambahin volumenya aja biar nggak banyak yang nyangkut di bawah ya. Ya lumayan hasilnya, daripada tidak dipotong sama sekali. Sini nyoba berbagai macam ya, ada ranting, ada akar-akar gitu. Dan ya ini nggak kuat sih kalau yang semacam kayak gini, yang campur aduk gitu. Untuk tanaman merambat pun agak kurang recommended ya rasanya. Bisa, tapi kayak entahlah, cocoknya tuh emang buat yang banyak gitu, terus kecil-kecil gitu. Bukan kecil apa ya, enteng. Kayak rumput kan enteng, daun kering enteng gitu. Kalau kayak batang merambat ini agak kurang sih. Jadi kesimpulannya, untuk pisaunya sendiri tajam, ya beneran tajam sih. Aku aja pakainya agak hati-hati ya, biar nggak ngegores kulit. Tapi agak lumayan tipis sih, jadi agak gampang meleot gitu kalau kita paksa untuk ditumpuk gitu ya. Maksudnya kayak kita tekan gitu bisa meleot sih, agak kurang tebel lah. Terus untuk penguncinya sendiri nggak ada kayak apa di pisaunya itu loh, pengunci mornya itu loh. Jadi kalau dipakai agak lama gitu nanti kayak kendur sendiri gitu. Jadi kalau bisa nanti beli sendiri pengunci mornya biar nggak copot-copot lagi. Terus nggak ada pengunci yang KFL itu tadi di paket pembelian. Jadi kalau kalian mau beli, sebaiknya cari yang udah sepaket gitu, yang pisau, stick, sama penguncinya, biar nggak beli-beli lagi gitu, udah sepaket. Terus untuk material yang cocok untuk dipakai bur ini, pertama daun kering yang ya daun kering, daun yang masih hijau juga bisa, cuma kayak harus dipisah gitu loh, daun sendiri, nanti rumput sendiri gitu. Rumput masih bisa, rumput halaman, mungkin rumput kayak buat pakan sapi gitu juga masih bisa. Cuma untuk kayak akar terus tanaman batang merambat gitu agak kurang recommended sih. Nanti kayak ngelilit di pisaunya, jadi ya better nggak dipakai buat itu. Terus apakah pisau ini recommended? Recommended kalau kalian udah punya bor dan nyari alat dengan budget sekitar 100-an, ini masih cukup recommended ya. Cuma kalau kalian ada budget lebih, mending beli yang udah jadi sekalian, yang sepaket
ada embernya, ada mesinnya, ada pisaunya, jadi kayak udah tinggal pakai aja gitu. Mungkin harganya di sekitar 200-300 itu udah dapat mungkin ya, yang kecil gitu. Terus kalau buat kalian yang udah beli ini, saranku mungkin pisaunya diganti ya, yang agak lebih tebel, soalnya bener-bener tanggung sih ini pisaunya. Mungkin kalau pisaunya diganti bisa buat motong rantingnya agak gede, dan untuk batang-batang tanaman merambat gitu masih bisa sih. Jadi sekian video kali ini, semoga memberi kalian sedikit gambaran yang buat yang mau beli, apakah cocok atau enggak buat kebutuhan kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.